Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi pola dan barisan bilangan. Materi pola dan barisan bilangan ini merupakan materi matematika kelas 8 MTS SMP pada kurikulum 2013. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar pengubinan atau lantai keramik. Yang sebelah kiri dipasang secara teratur karena keramiknya utuh, berselang-seling antara keramik putih dan hitam. Sedangkan yang sebelah kanan ini karena keramiknya berupa keramik pecahan, maka penataannya tidak teratur. Nah, pada materi ini kita akan membahas yang polanya teratur, jadi barisan bilangan yang memiliki pola teratur atau tidak acak. Sebagai gambaran yang sederhana, kita lihat pada kalender Januari 2020. Ini kita bisa lihat pada baris pertama terdapat angka 1, 2, 3, 4. Nah, di sini teratur karena kenapa? Karena memiliki selisih yang sama antara tanggal yang satu ke tanggal yang lain. Jadi 1 menjadi 2 itu ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga misalkan kita lihat ke sini 1, 2, 3, 4 jika dilanjutkan ke dua angka berikutnya maka akan ketemu 5 dan 6. Selanjutnya kita lihat pada ini kolom yang keempat ini 1, 2, 3, 4 ini angkanya kita lihat 1, 8, 15, 22, 29. Ini juga memiliki keteraturan, polanya tetap, yaitu ditambah dengan 7. Jadi memiliki selisih 7 antara suku pertama dan kedua dan seterusnya. Hingga jika kita lihat 1 menjadi 8 ini kan ditambah 7, 8 menjadi 15 juga ditambah 7, 15 menjadi 22 itu juga ditambah 7, 22 menjadi 29 itu tambah 7. Sehingga untuk menuju ke suku berikutnya ada barisan ini, barisan bilangan ini ya tinggal ditambah dengan 7. 29 tambah 7 ya 36. Selanjutnya mari kita lihat keteraturan yang lain, yaitu kita ambil diagonal ke kiri ini. Ada angka 1, 7, 13, 29. 1, 7, 13, 19. Nah, berapa selisih antar dua tanggal yang berdekatan ini? Jika kita cermati dari yang suku pertama dan suku kedua, ini ditambah 6. Sehingga berikutnya dapat kita lihat juga pasti ditambah 6. 7 menjadi 13 kan ditambah 6. 13 tambah 6 pun 19. Sehingga kalau kita lanjutkan dua suku berikutnya, maka akan ketemu 19 tambah 6 itu 25. Berikutnya lagi 25 tambah 6 adalah 31. Nah, jadi teratur, memiliki polanya ditambah 6. Yang berikutnya kita ambil diagonal ke kanan ini. Ada angka 1, 9, 17, 25. Berapa selisih antara dua tanggal yang berdekatan? Kita lihat dari 1 dengan 9 itu selisihnya 8 ya. Jadi ditambah 8. 1 ditambah 8 itu 9. 9 ditambah 8 17. 17 ditambah 8 25. Nah, berikutnya untuk suku yang berikutnya, dua suku berikutnya ini ditambah 8 juga. 25 tambah 8 adalah 33. Dan yang terakhir 33 ditambah 8 adalah 41. Nah, jadi semua bilangan yang terdapat dalam kalender Januari 2020 itu ada memiliki pola ya atau keteraturan di situ. Nah, seperti inilah yang dinamakan barisan bilangan yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kita lihat pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk bahasan ini tentang bilangan segitiga dan sebagainya ini kan
kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita sekarang dalami lebih lanjut tentang suku ke N. Jadi tadi sudah saya singgung tentang suku. Di sini kita pahami lagi tentang suku itu. Apa yang dimaksud suku pada barisan bilangan? Suku itu menunjukkan data. Jadi kita lihat di sini ada barisan bilangan 1, 2, 3, 4. 1 ini merupakan disebut suku pertama. 2 disebut suku kedua yang lambangnya U ya. 3 disebut suku ketiga dan 4 disebut suku keempat. Bagaimana untuk menentukan suku berikutnya? Untuk suku yang kelima sangat mudah karena kita tinggal melanjutkan 1, 2, 3, 4, tentu di sini 5. Permasalahannya bagaimana cara menentukan suku yang misalkan ke 100? Tentu ini juga masih mudah, masih terjangkau. Lain halnya kalau nanti kita akan membahas yang berikutnya. Nah, untuk menentukan satuan yang sangat besar, maka kita harus menemukan formula, tepatnya kita sebut dengan rumus ya, yang bisa juga disebut dengan persamaan. Rumus untuk barisan ini, rumus umumnya adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Nah, sebelumnya kita lihat ya, jadi kalau ada bilangan yang seperti ini, jadi ini memiliki selisih 1 ya, ditambah 1, semua ditambah 1. Nah, kita akan dengan rumus sekarang. UN sudah jelas, jadi suku ke N ya, suku ke N. Untuk A itu adalah suku pertama, jadi ini disebut A. Kemudian kita coba substitusi ke rumus, A nya diganti 1 dan ditambah N dikurang 1. Nah, B itu apa? B itu adalah beda, jadi beda di sinilah yang dinamakan beda, sering ditingkat dengan B ya. Jadi bedanya berapa? 1. Maka dapat kita lanjutkan 1 ditambah N dikali 1 itu N, min 1 dikali 1 adalah min 1, sehingga tinggal kita sederhanakan. Jadi UN nya adalah, kita tulis N nya di depan, 1 dikurangi 1 itu 0. Berarti ini rumus yang berlaku untuk barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya N. Jadi kita tinggal masukkan saja. N nya diganti 1, suku pertama ya 1. N nya diganti 2, berarti di sini 2. N nya diganti 3, berarti di sini 3. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya mari kita lihat yang ini ya. Rumus umumnya tadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan, kita substitusi. A nya sekarang kita lihat di sini 1 ya, 1. Kemudian N dikurang 1 kali beda. Bedanya berapa? Kita lihat di sini ditambah 2 ya. Bedanya ditambah 2. Ya, jadi bedanya 2. Kita tulis ini 2. Selanjutnya 1 ditambah, ini kita kalikan N dikali 2, 2N. Min 1 kali 2 min 2. Kita sederhanakan, UN sama dengan 2N nya taruh di depan. Nah, 1 dikurang 2 itu min 1. Nah, ini rumus untuk barisan bilangan ini. Kita bisa buktikan ya sekarang. Misalkan U ke 1, ini pembuktiannya ya. Berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Terus dikurangi 1 sama dengan 2 kurang 1, 1. Nah, cocok. Jadi suku ke 1 nya adalah 1.
berikutnya, apakah suku 2 nya 3? Kita buktikan. Suku kedua sama dengan rumusnya ini 2 dikali 2, jadi suku kedua dikurang 1. 2 kali 2 4, 4 dikurangi 1 3. Nah, cocok suku 2 nya adalah 3. Begitu seterusnya. Nah, misalkan kita ambil suku yang ke berapa, misalkan 10 gitu ya. Suku ke 10 berapa? Ya kita tinggal gunakan rumus tadi. Suku 10 sama dengan 2 kali 10 dikurang 1 sama dengan 2 kali 10 20 dikurang 1 sama dengan 19. Nah, jadi suku ke 10 nya adalah 19 ya. Lanjutannya ini. Nah, yang berikutnya, misalkan kalau kita balik bagaimana? Tadi kan selisih 1 rumusnya seperti ini. Selisih 2 atau bedanya 2 rumusnya ini. Sekarang kita lihat yang dibalik. Berarti urutannya turun ya. Kalau yang seperti ini urutan naik, ini urutan turun. Ini disebut A. Kemudian berapa selisihnya? 5 dikurangi 7. Jadi seperti tadi ya, 3 kurangi 1 2 gitu. 5 kurangi 7 min 2. Jadi 5 itu berasal dari 7 kurangi 2. Berarti yang berikutnya jadi kurang 2 terus. 5 kurangi 2 3. 3 kurangi 2 1. Nah, terus 1 dikurangi 2. Nah, nanti akan ketemu min 1. Pak, mari kita tentukan rumusnya ya. Jadi yang ini sebelah sini UN sama dengan A-nya, jadi rumusnya umum kan ini, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN A-nya diganti 7, terus ditambah N kurangi 1, N-nya 1 les kurangi 1, terus bedanya min 2. Nah, berikutnya 7 ditambah N kali min 2, ini berarti min 2N, terus plus 1 dikali min 2, min 1 kali min 2 adalah plus 2. Nah, kita tinggal letakkan ke depan, N nya min 2N, terus 7 tambah 2 itu 9. Jadi rumus untuk barisan yang ini adalah, nah ini. Mari kita buktikan kebenarannya. Sekarang kita ambil suku pertama. Suku pertamanya kan 7 ya. Min 2 dikali 1. Jadi N-nya diganti 1 ditambah 9. Sama dengan min 2 kali 1 min 2. Min 2 ditambah 9 7. Nah, cocok. Jadi suku pertamanya adalah 7. Misalkan kita ambil suku yang ke berapa? 5 ya. 1 2 3 4 5. Suku kelima sama dengan rumusnya ini min 2N plus 9, berarti min 2 kali N-nya 5 ya, ditambah 9 sama dengan min 2 dikali 5 itu min 10, min 10 ditambah 9 adalah min 1 ya, cocok tadi ya. Jadi suku kelimanya adalah min 1. Berikutnya yang terakhir, ini kita tentukan A sama B nya dulu ya. A nya jelas 3. Berapa bedanya? Bedanya 2 ya. Bedanya 2. Bedanya 2. 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 2 9. Berarti 9 tambah 2 untuk suku berikutnya 11. Bagaimana kalau kita menentukan suku yang ke-10? Nah, seperti tadi kita tentukan terlebih dahulu rumus umumnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A nya 3. A nya 3. Kemudian A ditambah N kurang 1. N kurang 1 dikali B. Bedanya 2. Nah, yang berikutnya saya taruh ke bawah. 3 ditambah N kali 2. 2N. Min 1 kali 2. Min 2. Kita sederhanakan. UN sama dengan 2N nya taruh di depan, 3 kurangi 2 adalah 1. Nah, ini adalah rumus yang berlaku untuk ini, barisan ini.
Dan dibuktikan pun akan sama. Misalkan kita ambil yang suku 10 ya. Suku ke 10 berarti ya 2 kali 10 tambah 1 sama dengan 2 kali 10 20 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, jadi suku kedua ke 10 nya adalah 21. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau bedanya 1, maka di sini n. Kalau bedanya 2, di sini 2n. Kalau bedanya min 2 di sini, nah ini arahnya min 2n. Kalau bedanya 2 tetap 2n. Jadi beda itu menunjukkan koefisien dari n-nya ya. Bagaimana sekarang kalau kita gunakan cara yang lain? Jadi cara lain menentukan rumus suku n. Misalkan kita ambil yang pertama ini. Karena bedanya 1, maka rumus suku ke n-nya adalah 1n. Tinggal dicek sekarang. N-nya misalkan diganti 1. N-nya diganti 1, maka akan ketemu 1. Jadi suku pertamanya sudah cocok 1, berarti sudah selesai ya, selesai, nggak usah dilanjutkan. Nah, sekarang kalau yang kedua ini UN sama dengan ini bedanya 2, berarti memuat 2n. Mari kita masukkan suku pertamanya harus 1 ya. Nah, ini 2 kali 1 itu berapa? 2 kan? 2. Nah, 2 ini supaya menjadi 1 diapakan? 2 ini supaya menjadi 1 dikurangi kan? Nah, kalau sudah dikurangi begini maka kita tinggal tuliskan berarti 2n min 1. Nah, ini cocok dengan yang ini tadi. Ya, begitu ya. Nah, misalkan kita ambil yang ini. Berarti yang ketiga ini UN sama dengan pasti memuat min 2n. Min 2n. Nah, kita misalkan ambil suku satunya kan 7 ya. Suku satunya 7, berarti kita substitusi dulu, n-nya diganti 1. Min 2 kali 1 adalah min 2. Nah, supaya menjadi 7 bagaimana? Min 2 supaya menjadi 7 tentu ditambah 9. Nah, maka rumusnya UN sama dengan min 2n, jadi memuat 2n ditambah 9. Nah, ini cocok dengan yang ini tadi. Begitu juga yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang barisan bilangan kedua, yaitu barisan bilangan geometri. Pada bahasan ini kita lihat ini ada contoh barisan bilangan 1, 2, 4, 8. Kita lihat ini suku pertamanya adalah atau A-nya adalah 1. Lalu di barisan bilangan geometri itu tidak memiliki istilah beda, tetapi rasio atau perbandingan. Ya, kalau di barisan bilangan aritmatika tadi memiliki beda ya. Beda adalah selisih dari suku kedua dengan suku 1 atau suku ketiga dengan suku 2 dan seterusnya. Tapi untuk barisan bilangan geometri ini memiliki rasio. Apa rasio? Rasio itu notasinya R. Nah, ini didapat dengan membandingkan antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua dan seterusnya. Nah, kita ambil misalkan yang pertama suku kedua dengan suku ke-1. Suku keduanya 2, suku ke-1-nya 1. Jadi rasionya atau perbandingan antara suku dengan 1 adalah 2. Dan nanti akan sama ini. Ya, suku ketiganya 4. Kemudian suku keduanya adalah 2. Nah, 4 bagi 2, 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita cermati dengan menggunakan pola yang tadi, yang seperti ini, maka akan kita lihat 1 menjadi 2 itu dapat kan? Bisa tambah 1 ya, tapi bisa juga dikali 2. Misalkan tambah 1. 1 tambah 1, 2. Tapi permasalahannya 2 tambah 1 apa sama dengan 3? Kan apa sama dengan 4? Kan tidak. 2 tambah 1, 3. Jadi kurang tepat. Jadi ini barisannya bukan aritmatika, tetapi kita lihat ya.
1 menjadi 2 itu dikali 2. 2 menjadi 4 itu juga kali 2. 4 menjadi 8 itu juga kali 2. Jadi polanya seperti itu, dikali 2. Jika untuk menentukan suku berikutnya ya cukup 8 dikali 2. Untuk berapa? 8 kali 2 16. Permasalahannya sekarang kalau pertanyaannya suku ke 100, tentu harus kita temukan rumusnya dulu ya, persamaan umumnya. Nah, bagaimana cara menentukan rumus suku ke n pada barisan ini? Caranya setelah ini ya, kita bahas dulu yang ini. Ini suku pertamanya atau A-nya 2. Lalu berapa rasionya? Kalau hasil perkaliannya itu 2 ya, polanya dikali 2 semua. Rasionya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Bisa juga 8 per 4 juga 2. Ya, ini rasionya sama dengan ini tadi, hanya kalau tadi ini dimulai 1, ini dimulai 2. Terus kalau dilanjutkan suku berikutnya ya tinggal kali 2. 8 kali 2 16. Berikutnya suku ke 5 16 kali 2 32 dan seterusnya. Bagaimana suku ke n-nya? Nanti kita temukan rumusnya. Berikutnya ini yang terakhir, contoh terakhir. Suku pertamanya atau A-nya 8. Berapa rasionya? Rasionya 4 per 8 sama dengan setengah ya. Bisa juga kita ambil yang 2 per 4. 2 per 4. Suku ke-3 berbanding suku ke-2. Ini juga setengah. Nah, tambah lagi misalkan ini langsung nih. 1 per 2 sudah selesai. Jadi rasionya untuk barisan ini adalah setengah. Nah, untuk menentukan berikutnya ya tinggal dibagi saja ini ya. Polanya dibagi 2. 8 bagi 2 4. 4 dibagi 2 2. 2 dibagi 2 1. Lalu untuk yang sini 1 bagi 2 ya setengah. Dan seterusnya. Nah, mari kita pelajari menentukan rumus suku ke n pada barisan bilangan geometri. Untuk barisan ini rumus umumnya. UN sama dengan A kali R pangkat n min 1. Kita tulis UN sama dengan A-nya 1 dikali R-nya, R itu rasionya berapa? 2. Terus pangkat n min 1. Karena di sini pengalinya 1, maka dapat disederhanakan lagi, yaitu menjadi UN sama dengan 2n min 1. Jadi ini yang paling sederhana. Mari kita buktikan sekarang. Apakah benar rumus suku ke n ini merupakan rumus suku n dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sekarang kita ambil suku yang pertama. Jadi 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurangi 1 berapa? 0. Nah, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi berapapun di pangkat 0 itu 1. Mengapa demikian? Pembahasannya nanti ada di materi perpangkatan pada kelas 9. Berikutnya kita buktikan yang kedua. Rumus umumnya 2n kurang 1 ya. 2 n-nya sekarang diganti 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 kurangi 1 1. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat juga. Yang ini suku pertamanya cocok ya. 1. Suku keduanya nah 2. Kita ambil misalkan suku 4 ya. Suku 4 sama dengan 2 n dikurang 1. 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, cocok. Jadi suku keempatnya adalah 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Seperti itu. Selanjutnya mari kita tentukan rumus suku ke n untuk yang kedua ya. Rumus umumnya UN sama dengan A kali R pangkat n min 1. UN sama dengan A. A-nya berapa? 2. 2 dikali R. R-nya berapa? 2 juga. Nah, karena di sini 2, maka ini tidak boleh dikalikan. Nggak seperti tadi ya, karena 1 kok hilang, Pak. Apakah 1 kali 2? Tidak. Karena 1 dalam
perkaliannya adalah merupakan unsur netral, ya, unsur identitas. Dengan ini nggak boleh dikalikan 2 kali 2 4 menjadi UN sama dengan 4 pangkat N kurang 1, nggak boleh. Jadi biarlah tetap seperti ini. Justru kalau dikalikan malah salah. Kenapa demikian? Karena yang jelas ini pembahasan ada di kelas 9 ya, di materi perpangkatan. Biarlah kita bahas ini dulu. Kita buktikan sekarang apakah benar rumus ini berlaku untuk barisan itu. Kita lihat suku pertama. Sini 2 ya. 2 dikali 2, N-nya diganti 1 sama dengan 2 dikali 2, 1 kurang 1, 0 ya, sama dengan 2 kali 2 pangkat 0 tadi berapa? 1, sehingga 2 kali 1, 2. Nah, cocok. Suku pertamanya ada 2, suku pertamanya adalah 2. Coba kita uji sekali lagi suku kedua. Rumusnya 2 kali N kali 2 pangkat N minus 1. 2 dikali 2, N-nya sekarang diganti 2 dikurang 1, sama dengan 2 dikali 2 pangkatnya 2 kurang 1, 1 ya. 2 kali 2 pangkat 1 berapa tadi? 2, sehingga 2 kali 2, 4. Nah, ini juga cocok dengan ini. Sudah, berarti ini berlaku untuk itu ya. Dan yang terakhir, mari kita lihat UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Nah, di sini A-nya 8 ya. Rasionya setengah. A-nya 8 dikali rasionya setengah pangkat N min 1. Seperti ini tadi. Jadi ini sudah, biarkan seperti ini rumusnya. Tidak usah diubah-ubah lagi. Kita buktikan kebenaran rumus ini ya. Apa valid terhadap ini? Suku pertama berarti 8 kali setengah, N-nya diganti 1, 1 kurangi 1, sama dengan 8 dikali setengah pangkat 0 ya. Kurungin saja ini, yang enggak rancu. Terus 8 dikali setengah pangkat 0. Berapa Bu? Di pangkat 0 adalah 1 ya, jadi ini 1. 8 kali 1, 8. Nah, cocok. Ini suku pertamanya adalah 8. Kita buktikan misalkan suku yang kedua. Kedua berarti 8 kali setengah pangkat 2 kurangi 1. Jadi N-nya diganti 2 ya. Dengan 8 dikali setengah pangkat 2 kurangi 1, 1. Berapapun di pangkat 1 tetap ya. 8 kali setengah. Jadi berapapun di pangkat 1 itu tetap. Nah, sekarang 8 kali setengah berapa? Setengahnya 8, 4. Nah, cocok juga. Jadi suku 2-nya 4. Selanjutnya mari kita pahami lebih lanjut tentang bagaimana cara menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan geometri dengan cara lain. Nah, kita lihat ya, kita pahami ya, kita dalami, kita telaah. Untuk barisan yang 1, 2, 4, 8, 16 itu rumusnya UN sama dengan 2N min 1, atau yang di atasnya ini 1 kali 2N min 1. Barisan kedua 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, itu rumusnya 2 kali 2N pangkat N min 1. Yang ketiga 8, 4, 2, 1 setengah dan seterusnya, rumusnya untuk rumus suku ke N nya adalah 8 kali setengah pangkat N min 1. Nah, di sini ada hubungan antara, nah ini suku pertamanya ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, rasionya juga ada hubungannya. Jadi kalau suku pertamanya 1 ya di sini 1. Kalau rasionya 2 di sini 2. Yang lainnya hanya mengikuti dari rumus umumnya ya, A kali R pangkat N min 1. Nih, suku pertamanya 2, rasionya 2. Ada kaitan juga. A-nya tinggal 2, R-nya pun tinggal 2. Jadi cara lainnya kita ambil dari yang pertama ini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jika suku pertama 1 ya sudah tulis 1 aja. Tinggal dikalikan selisih rasionya ya. Rasio itu diambil dari perbandingan suku 2 1 misalkan. Ini 2 bagi 1, 2 ya sudah selesai. 2 pangkat N min 1. Sekarang kita ambil ini UN sama dengan
A pangkat R, A kali R pangkat N min 1 sama dengan A nya diganti 2 dikali R nya 2. Nah jadi seperti itu. Yang terakhir UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, A nya 8, R nya rasionya setengah. Sudah selesai. Jadi seperti ini. Baik, kita lanjutkan pembahasannya pada latihan soal. Ini ada 5 soal, mari kita bahas bersama. Diketahui suatu pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Berapa nilai suku berikutnya? Jika kita amati 2, 4, 6, 8. Ini sudah terlihat ini ya, ditambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Karena tambah 2 berarti ini barisannya barisan bilangan aritmatika. Jadi tinggal tambah 2. Suku berikutnya ya tinggal 10 ditambah 2 berapa? 12. Jadi jawabannya adalah 12. Berikutnya tentukan yang nomor 2, tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 40, 35, 30, 25, 20 dan seterusnya. 2 suku berikutnya ya. 2 berikutnya. Kita lihat dulu. Ini kelihatan turun urutannya. Kalau ini tadi naik 40 menjadi 35, ini kayak dikurangi 5 ya. Polanya ini dikurangi 5 ya, jadi 25 kurangi 5 20. Untuk 2 suku berikutnya ya tinggal dikurangi 5 lagi. 20 kurangi 5 15. Terus suku yang berikutnya dikurangi lagi, maka di sini 10. Jadi jawabannya adalah 15 dan 10. Lanjutnya nomor 3, tentukan barisan bilangan 8, 4, 2 dan seterusnya. Diketahui barisan bilangan 8, 4, 2 dan seterusnya. Tentukan A persamaan umum dari barisan bilangan tersebut. Yang B suku ke-11. Nah, untuk menentukan barisan bilangan persamaan umum atau rumus suku ke N-nya pada barisan ini, kita harus menuliskan apa tadi rumusnya ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah untuk A nya sudah jelas, ini adalah A, jadi 8. Tinggal dikali rasionya. Rasionya kita tentukan ya. R nya itu kita ambil saja yang 4/8, berarti setengah ya. Sudah tinggal ini setengah pangkat N min 1. Inilah rumus umumnya untuk yang bacaan ini. Jadi jawaban A sudah temu. Sekarang yang B, suku ke-11. Rumus umumnya UN sama dengan 8 kali setengah pangkat N kurang 1. 8 kali setengah. Terus ini kita cari yang 11 ya, suku 11 berarti U11. 11 kurangi 1. Kemudian sama dengan 8 kali setengah pangkat berapa ini? Pangkat 10. Nah, tinggal dilanjutkan. Setengah pangkat 10 itu artinya setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah sampai 10 ya, sampai 10. Berarti sama dengan kita yang paling simpel kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Untuk pembilang jelas 1 kali 1 kali berapapun tetap 1. Sedangkan yang bawah ini 2-nya dikalikan sebanyak 10. Mari kita hitung di sini ya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 2 kali 2 kan 4. 2 kali 2 4. Ini 4 juga. Ini 4 juga. Ini juga 4. Nah ini kali ini kan 16. Kali ini 16. 16 kali 16 256. Tinggal kalikan 4 ya. 6 kali 4 24. 2. 5 kali 4 20 tambah 2 22. Simpan 2. Terus 2 kali 4 8 8 tambah 2 10. Nah, jadi ini 1024. 8 kali 1 per 1024 ini berapa? Ya, cara mudahnya
kita bagi 22 saja ya. Jadi 8 per 1024 ya. Bagi 24, ini dibagi 2, 512. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 250 ditambah 6, berarti 256. Terus bagi 2, 1, bagi 2, 128. Nah, jadi jawabannya adalah 1/128. Jadi suku ke-11 nya adalah 1/128. Jadi sudah terjawab. Berikutnya, suatu barisan bilangan memiliki persamaan umum UN sama dengan N dikali N kurang 1. Tentukan 5 suku berikutnya. Nah, ini kita pindah ke sini. Rumus umumnya adalah UN sama dengan N dikali N kurang 1. 5 suku berikutnya ya. 5 suku yang pertama maksudnya. Suku yang pertama berarti ya 1 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. Nah, 1 dikali 0, 0. Ini suku pertamanya 0 ya. Suku keduanya 2 dikali 2 kurangi 1. 2 dikali 2 kurangi 1 berapa? 1. 2 kali 1, 2. Jadi suku keduanya 2. Suku ketiganya berarti 3 dikali 3 kurangi 1 sama dengan 3 kali 3 kurangi 1 berapa? 2. 3 kali 2, 6. Jadi suku ketiganya 6. Suku keempatnya 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 4 kali 4 kurangi 1, 3. 4 kali 3, 12. Dan yang terakhir, suku kelima sama dengan 5 dikali 5 kurangi 1 sama dengan 5 dikali 5 kurangi 1 berapa? 4. 5 kali 4, 20. Nah, jadi 5 suku pertamanya adalah 0, 2, 6, 12, dan 20. Seperti itu. Dan yang terakhir, isilah titik-titik yang kosong agar membentuk susunan bilangan dengan pola tertentu. Ini kalau kita cermati untuk yang A, 4, 6, 8. Sudah jelas ditambah 2 ya. Ditambah 2. Berarti untuk menuju ke suku keempatnya ditambah 2. 8 tambah 2, 10. Nah, kita cek lagi. 10 tambah 2 apa 12 ya. Berarti jawabannya adalah 10. Berikutnya, ini kita ambil dari yang ini dulu. 16 menjadi 23, 23 menjadi 20 itu bagaimana? Ini ditambah 7 ya. Tambah 7. 16 tambah 7, 23. 23 tambah 7, 30. Berarti di sini untuk menentukan yang berikutnya dia ditambah 7. 2 tambah 7 berapa? 9. Mari kita cek sekarang. Benarkah 9 tambah 7, 16? Iya, benar. Jadi jawabannya 9. Demikian pembahasan materi pola dan barisan bilangan, khususnya untuk pembahasan materi barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Di mana untuk lebih paham lagi, silakan coba dikerjakan lembar kerja siswa atau LKS uji diri halaman 7 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.